Hari ini kita memasuki semester pertama di tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Pada pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan rules, teknis, ataupun aturan main pada saat pembelajaran TIK dari rumah. Yang pertama, untuk komunikasi dan tanya jawab, ini kita laksanakan melalui aplikasi WhatsApp. Untuk WA grupnya sudah Bapak create ataupun sudah Bapak buatkan. Akan tetapi ada beberapa siswa yang nomornya sulit dilacak. Jadi bagi siswa Bapak yang menonton video ini dan mempunyai kontak temannya, silakan nanti japri Bapak, nanti akan Bapak masukkan ke dalam WA group. Kemudian yang kedua, untuk materi pembelajaran kita akan selalu Bapak sampaikan melalui channel YouTube ini. Jadi silakan di-subscribe dan ditonton. Nah, untuk filenya nanti akan Bapak share di WA group kita. Nanti filenya bisa berbentuk Word ataupun PDF. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak memiliki HP, nanti Bapak akan mengunjungi siswa-siswi Bapak dan kita akan mengadakan pertemuan tatap muka. Ini datanya sedang Bapak cari siapa-siapa saja yang tidak memiliki HP, dan setelah datanya nanti fix, baru Bapak buatkan jadwal untuk pertemuan tatap muka kita. Tetapi ingat, kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Pada tahun ajaran baru ini, kita merasakan begitu banyak perubahan dan perbedaan dalam hal proses pembelajaran. Hal itu dikarenakan negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Betul, hari ini kita sudah berada di fase new normal, tapi bukan berarti COVID-19 sudah hilang. Walaupun daerah kita hari ini, Kabupaten Mandailing Natal termasuk zona hijau, tapi kita tetap harus mengedepankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak ketika di kerumunan, dan sering-sering mencuci tangan. Oleh karena itu, pada materi pertemuan pertama ini, kita tidak membahas tentang TIK dulu. Kita membahas mengenai virus corona. Apa itu virus corona, seberapa berbahaya, bagaimana mencegahnya supaya kita tidak tertular. Nah, itu nanti akan Bapak sampaikan di video selanjutnya. Check this out. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk dan pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Cina ini menyebabkan penyakit yang diberi nama dengan COVID-19. COVID-19 merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pertama sekali ditemukan di Wuhan, China. COVID-19 ini kemudian menyebar ke seluruh dunia sehingga PBB menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global. Bagaimana Anda semua? Sudah bisa kan membedakan antara virus corona dan COVID-19? Nah, betul. Virus corona adalah nama dari virusnya, sedangkan COVID-19 adalah nama resmi penyakit yang dinamai oleh WHO yang disebabkan oleh virus corona.
Seberapa bahaya COVID-19? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam ini dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, atau kanker, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum itu berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Yang berisiko terinfeksi COVID-19 adalah yang pertama, orang yang bepergian ke daerah yang ditetapkan sebagai zona merah. Kemudian yang kedua, orang yang kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan yang ketiga adalah tenaga medis yang berhadapan langsung atau terjun langsung untuk menangani pasien COVID-19. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Penyakit ini dapat menyebar dari orang-orang melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat. Perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel pada benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19? Jika Anda mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetaplah di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam.
Segera cari pertolongan medis, gunakan masker jika keluar, jaga jarak setidaknya 1 meter, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri di dada, dan jika memungkinkan, hubungi terlebih dahulu penyedia layanan kesehatan sehingga Anda bisa diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Yang pertama, seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. 2. Jaga jarak setidaknya 1 meter. 3. Hindari pergi ke tempat-tempat ramai. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 5. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda ketika bersin, menutup mulut atau hidung dengan siku berlipat. 6. Tetaplah di rumah untuk melakukan isolasi mandiri ketika muncul gejala ringan. 7. Jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis. Dan yang terakhir adalah tetap ikuti informasi terbaru dari sumber terpercaya seperti WHO, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Bagaimana Anda semua? Sudah paham kan mengenai COVID-19, virus corona, pencegahannya, bagaimana jika kita terinfeksi, dan lain sebagainya? Bapak harap Ananda semua sudah memahami itu. Baik, demikian materi kita untuk pertemuan pertama ini. Bapak harap Ananda semua tetap semangat, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jika keluar pakai masker, dan jangan mengunjungi tempat-tempat ramai. Sekali lagi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kita masih ada tugas nih untuk dikerjakan di rumah.